Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merayakan ulang tahun ke-74 di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Melalui akun media sosial Instagram, Presiden Prabowo Subianto membagikan momen perayaan sederhana yang dihadiri orang terdekatnya, putra sematawayang Didit Hadi Prasetyo, dan ada pula Titik Soeharto. Selain itu, sejumlah pejabat juga hadir, mulai dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hingga utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni Raffi Ahmad. Prabowo mengucapkan terima kasih atas segala ucapan, doa, dan harapan yang telah diberikan di hari ulang tahun. Ia pun mengungkap rasa syukur tersebut menjadi sumber semangat dan kekuatan untuk terus mengabdi kepada bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Ya, sosok Presiden Prabowo Subianto tak bisa lepas dari latar belakang dunia militer dan darah kebangsaan yang kuat. Namun di sisi lain, ia juga dikenal sebagai pecinta kucing. Presiden Prabowo yang lahir pada 17 Oktober 1951 menghabiskan masa kecil di sejumlah negara mengikuti ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo. Setelah Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di luar negeri, Prabowo lulus dari Akademi Militer Nasional tahun 1974. Prabowo memiliki darah kebangsaan yang kuat. Sang kakek, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, merupakan pengikut Budi Utomo, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), merupakan pendiri serta direktur pertama Bank BNI. Sementara ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah ekonom dan pernah menjadi Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir tahun 1952 dan Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Di sisi lain, Presiden Prabowo juga dikenal sebagai pecinta kucing. Kucing kesayangannya Bobby Kertanegara bahkan kerap hadir saat Presiden Prabowo beraktivitas dan menemui sejumlah tamu kenegaraan. Ya, 1 tahun pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto mengimbau anggota Kabinet Merah Putih agar bekerja dengan benar. Ia tidak segan untuk mengganti jika peringatannya tidak diindahkan. Presiden Prabowo Subianto menghadiri sidang Senat pengukuhan mahasiswa baru sekaligus wisuda sarjana di UKRI, Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, ia mengapresiasi jajaran kabinetnya yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan jujur. Namun Presiden ke-8 RI ini menegaskan akan menindak para menteri yang masih nakal. Prabowo juga menegaskan tidak akan takut dengan ancaman-ancaman pihak yang tidak senang dirinya menindak para koruptor. Boleh tanya menteri-menteri dan anak buah saya. Kadang-kadang mereka minta, kami punya anggaran ini Pak, berapa kau butuh? Saya butuh 5T, saya kasih 10. Bayangkan kapan ada presiden kayak begitu itu. Karena anak buah saya hebat-hebat. Ya. Kalau ada 1-2 nakal, saya peringati. Ya kan? 1 kali peringatan, masih nakal, masih nggak mau dengar, 2 kali peringatan, 3 kali apa boleh buat? Reshuffle, harus diganti. Karena demi negara, bangsa, dan rakyat tidak boleh ada rasa kasihan. Yang kasihan rakyat Indonesia. Saya nggak apa-apa dibenci, asal rakyat saya tidak benci saya.
Kalau saya dibenci oleh maling-maling koruptor, manipulator, penipu-penipu yang serakah, nggak apa-apa, nggak ada urusan. Saya dikasih peringatan, Pak, hati-hati loh Pak. Mereka uangnya banyak, mereka bisa bayar demo, nggak ada urusan. Yang penting rakyat Indonesia mendukung saya tidak ragu-ragu. Saya tidak ragu-ragu, saya akan hadapi koruptor-koruptor dan maling-maling, saya hadapi bersama saudara-saudara. Saya yakin rakyat Indonesia di belakang saya percaya itu. Satu tahun pemerintahan Prabowo Gibran, sebagian masyarakat puas dengan hasil kerja Kabinet Merah Putih. Namun ada sebagian masyarakat yang belum puas dengan beberapa program prioritas. Berpihak kepada masyarakat, program MBG, sekolah rakyat dan lain sebagainya sangat mengena kepada masyarakat bawah dan bisa dirasakan walaupun tidak sempurna, di sana sini masih banyak hambatan, rintangan. Itu wajar, karena tidak semua elemen bangsa ini setuju dengan program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Paling ngena dan paling dievaluasi sebenarnya ya MBG ya, karena menurut aku itu MBG itu sebenarnya program yang cukup sangat berguna bagi anak-anak sekolah ya. Cuma apa hal yang perlu dievaluasi itu karena kan banyak hal-hal yang kemarin seperti berita yang beredar kemarin kan ada yang keracunan. Kurang puas ya, kayak program-programnya juga kurang sih menurut aku. Kalau tanggapan aku sih, kalau untuk MBG tingkatin lagi. Terus kalau untuk kayak korupsi gitu sih, mending diberantasi gitu. Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya. Pengeluaran-pengeluaran yang mubazir, pengeluaran-pengeluaran yang alasan untuk nyolong, saya ingin dihentikan, dibersihkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD minta KPK tidak pasif usut dugaan korupsi Wush. Ia pun meminta KPK langsung menyelidiki dugaan markup proyek kereta cepat Wush tanpa perlu menunggu laporan. Komisi Pemberantasan Korupsi minta Mahfud MD mantan Menko Polhukam membuat laporan terkait dugaan markup proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang disampaikan Mahfud dalam podcast di akun YouTube-nya. Terkait hal itu, Mahfud MD menilai KPK seharusnya bisa langsung memeriksa dugaan kasus tersebut tanpa adanya laporan. Mahfud juga meminta KPK memanggil ekonom senior Antoni Budiawan sebab dialah yang sampaikan dugaan markup dalam proyek WUS. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Mahfud meminta KPK tidak bersifat pasif untuk mengusus kasus dugaan korupsi pada pembangunan WUS di masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Tim Liputan iNews melaporkan.